Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah serta selawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami doakan semoga sahabat Syafar Official dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, ada salah satu hadis menyebutkan bahwa Nabi dan para sahabat membahas tentang definisi orang yang bangkrut. Apakah kamu tahu siapa yang bangkrut itu? Tanya Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat mengklaim bahwa orang yang bangkrut adalah mereka yang tidak memiliki dirham maupun dinar. Lalu ada juga yang berpikir adalah orang yang merugi dalam sebuah bisnis usahanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat kelak dengan banyak membawa pahala sholat, puasa, zakat, dan haji. Tapi di sisi lain dia masih menghina orang, menyakiti perasaan orang, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, bahkan memukuli orang lain. Kemudian dia diadili dengan membagikan pahalanya kepada orang-orang yang dianiayanya tadi. Ketika pahalanya habis terkuras, bahkan jika masih ada yang menuntutnya, dosa penuntut itu diberikan kepadanya. Akhirnya dia akan dilemparkan ke kobaran api neraka. Hadis riwayat Muslim. Lalu hadis ini mengubah pandangan para sahabat tentang apa itu kerugian yang ditanyakan Rasulullah, yang sebenarnya bukan tentang harta melainkan tentang ibadah. Ibadah tidak ada nilainya kecuali disertai dengan amalan sosial antar sesama manusia. Penghargaan tidak ada artinya tanpa moral yang baik, sahabat. Akhlak dan perilaku yang baik menunjukkan pemahaman seseorang yang baik tentang agamanya. Nabi pernah bersabda, kebanyakan yang menjadikan manusia masuk surga adalah ketakwaannya kepada Allah dan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman, berikutnya kita akan menyampaikan salah satu kisah yang masyhur dari kalangan tabi'in. Beliau bernama Ali bin Muwaffaq. Saat itu beliau naik haji. Dari 60.000 jamaah yang masuk ke tanah suci untuk menunaikan haji, hanya Ali bin Muwaffaq yang mendapatkan gelar haji yang mabrur. Ceritanya begini, sahabat. Selama Ali bin Muwaffaq ziarah ke Damaskus, dia bertemu dengan sebuah keluarga yang kelaparan. Lalu dia membatalkan ziarahnya dan menyumbangkan makanan untuk orang-orang yang kelaparan tadi. Kisah terkenal Ali bin Muwaffaq ini menunjukkan bahwa apapun tingkat ibadahnya, seseorang tidak peduli dengan kondisi sosial apapun, strata sosial apapun. Berapa banyak dari mereka yang bepergian ke tanah suci, tapi tetangga mereka sendiri yang dekat dengannya masih berada dalam situasi yang sulit. Apalah artinya seseorang muslim yang sering berangkat haji dalam tanda kutip, sahabat, namun lingkungan tempat tinggalnya masih ditemukan orang yang masih melarat dan kelaparan. Ibadah haji merupakan rukun Islam terakhir, adalah bentuk ibadah tertinggi di mata Allah. Tidak ada pahala yang lebih pantas bagi orang-orang yang telah mencapai haji mabrur selain surganya Allah. Namun kenyataannya, sahabat, kepedulian sosial jauh lebih mahal daripada ibadah pribadi. Menyakiti orang lain bisa meniadakan nilai ibadah yang selama ini diperjuangkan dengan susah payah. Contoh kepedulian Ali bin Muwaffaq yang membawanya mendapat gelar haji mabrur meski tidak pernah menginjakkan kaki ke tanah suci.
tapi ia mendapatkan penghargaan haji mabrur dari Allah Subhanahu Ta'ala. Allah Subhanahu Ta'ala tidak menginginkan hasil, Allah hanya melihat prosesnya. Haji Ali bin Muwaffaq menunjukkan semangat yang besar, karena itu ia menerima pahala yang baik untuk ziarahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai orang yang paling baik akhlak budi pekertinya. Lidahnya tidak pernah memarahi, apalagi menyakiti orang lain. Sikap dan perilakunya selalu dihargai, baik oleh kawan maupun oleh lawannya sendiri. Nabi tidak pernah menyakiti siapapun. Kemudian sahabat, hubungan vertikal yang baik dengan Allah SWT harus dipadukan dengan hubungan horizontal antar sesama manusia. Keindahan Islam itu terletak pada keagungan moral para pengikutnya. Mereka yang hatinya dilembutkan, atau orang mu'alaf misalnya, akan semakin terbuka untuk menerima ajaran Islam sebagai agama mereka, rata-rata karena melihat keindahan akhlak yang dicontohkan oleh umat Islam itu sendiri. Sahabat Syafar Official, semoga kita bisa mengambil ibrah dari penjelasan ringkas yang telah kami sampaikan tadi. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.